Tuh. Kesulitan sih belum, tapi pertanyaan Oke ya, silakan pertanyaannya apa tuh? pertama yang di spreadsheet itu Kak, yang di sheet campaign strategi Heeh. itu berarti itu kan oh, apa landasan dari Kak Putri kemarin kan dari Disney Plus ya. Nah, Heeh. tapi kan kita pakai untuk tugas kita. Hmm, Nah, berarti campaign briefnya atau objektif campaign briefnya itu terserah kita kayak kita bikin sendiri kan. betul, terserah kalian. Objektif campaign Eh, berat. jumlahnya itu juga terserah Kak. Jumlahnya juga sama, terserah. Oke. Terus yang Sesuaikan kedua, aja. ah, Sesuaikan aja dengan bisnis kalian, bos. Terus oke. kedua, Terus yang kedua, yang nge-record sendiri itu kan, yang hmm, kita pakai page kita sendiri, Facebook hmm, page kita sendiri itu, aku masih nggak paham maksud dari Kak Putri apa bilang di rekaman videonya. hmm. Jadi jika berkenan Kak Putri bisa sedikit memberikan penjelasannya lagi. Untuk nge-record. Iya, jadi nah ya itu tentang itu pokoknya. Oke. Si submission form. Oke, untuk gue sambil rebahan guys, gue lagi terdampar hari ini. Jadi eh ini bisa dilihat ya dari share screen aku. Kalian itu Meta Ads Dashboard Utilization. Ini wajib, wajib banget. Kalau nggak bikin ini alternatif. Terus kalau alternatif nggak bikin ini juga alternatif lagi alias WL gitu. Kalian nge-utilize Meta Ads Dashboard. Terus di record tuh, di record dari mulai campaign strukturnya. Kalian buat tiga buah campaign structure, tiga buah nge-deliver tiga buah. Terus please bikin satu campaign itu dalam satu ads. Jadi semua. Jadi pastikan kalian bikin dari awal sampai akhir end to end. Nah, yang perlu kalian siapkan sebelum record tuh apa? Kalian udah siapin meta bisnis, meta ads account kalian sendiri. Pakai email, pakai Facebook pribadi. Jadi bukan pakai Kalaklin, bukan pakai bawain gitu, bukan pakai yang email bisnis, Facebook bisnis kalian, tapi bikin sendiri lagi. Tapi atas nama Kalaklin atau sama bawain gitu. Biar nggak sama, aku bilang kemarin, takutnya kayak ke detect apa dan banyak, ya bedain aja namanya gitu. Bawain apa, satu, dua, tiga itu yang maksud di recording itu. Dibedain aja gitu. Kalian bikin lagi satu, eh bikin patch dan pokoknya bikin semua. Jadi kalau patch sih bisa digabungin ya. Digabungin. Saya aku nggak tahu bisa nggak ya kalau misalnya patch itu lebih dari satu ads. Kayaknya nggak bisa deh. Jadi kalian bikin aja sendiri dummy gitu loh. Bikin sendiri. Ini aku buka yang punya aku sendiri. Nggak Bikin bisa kok. sendiri nih juga harus laundryan gitu Kak maksudnya. Mhm. Namanya kalau clean bawain juga, tapi bedain aja dengan yang Hmm. ada-ada. Gitu. Setup dari mulai meta ads-nya, kan bikin meta business suite kan? Udah jadi meta business suite-nya, terus klik ads manager, account overview, terus kalian setting. Jadi tuh kalian sebenarnya itu tuh nggak perlu yang kayak ingin nyambungin kemanapun. Kalau di sini tuh goalsnya cuma nyeting nyeting performance-nya, bisa dibilang. Dari mesin aku buka dulu, jangan pengayakan kantor. Pakai siapa ya? Aku milih salah satu aja deh. Ini deh, salah satu. Nggak konon. Ya aku
Contoh salah satunya, ini kan udah beta bisnis suite nih. Kalian bikin sendiri di Facebook kalian, terus account overview. Nanti kalau misalkan belum ada ads-nya, biasanya pasti ada kayak create gitu kan. Nah, tombol create tuh. Habis itu dibikin. Terus, nih di sini bagian campaign. Nah, kalian bikin nih kayak gini. Dari create campaign kan ya campaign ditentuin. Sesuaikan, pastikan apa yang kalian buat ini sama dengan yang kalian udah susun di sini. Nih, pilih yang di sini. Jangan di sini bikinnya apa, terus di sini tuh beda gitu aja. Samain dari mulai nge-create. Nih, pilih mau campaignnya mau apa. Mau awareness, traffic, engagement, lead, promotion, sales. Gitu. Pilih aja. Terus, awareness nanti yang muncul KPI-nya itu ada si reach, brand awareness, video views gitu. Ini kalau traffic, ada link klik, landing page, sampai call gitu. Kalau lead, ini website form. Ini kalau misalkan kalian mau yang ada instant form gitu, di ads bisa pakai yang lead. Ini pilih salah satu, sesuaikan dengan apa yang telah kalian buat. Terus continue, setting sampai akhir, sampai selesai. Gitu. Jadi maksud aku yang satu, dua, tiga gitu kayak membedain aja. Terserah mau kalah clean apa, bawain apa, terserah kan. Tapi jangan sama. Biar nggak aku duplikat aja sama yang udah ada gitu. Terutama yang udah pegang akunnya kalah clean gitu. Jadi bikin baru ataupun yang pegang akunnya bawain gitu. Jangan sampai rancu gitu aja sih. Tapi kalau misalkan yang pegang akunnya malah kalau nggak bisa deh setting aja di akun yang kalah clean atau di itu. Tapi paling satu orang tapi jangan di running gitu. Jadi tuh kalian nge-recordnya cuma sampai terakhir sebelum submit itu. Kalian masukin apa aja settingnya, masukin. Sorry, masukin segala apa tuh namanya? Segala asetnya dimasukin semua ke dalam si ke dalam si ads-nya itu. Gitu. Jadi kalian mulai dari sini nih, udah jadi kayak gini. Kalian mulai halo, selamat sore, selamat siang dan sebagainya intinya. eh di sini saya siapa? Nah, saya Putri ingin eh, mendemonstrasikan cara setup campaign Google Meta Ads gitu. Dikliklah dari sini nih. Udah tampilan gini nih kalian muncul. Baru langsung dari create, terus create sininya, lanjut, lanjut lah sampai terakhir. Tapi bukan dipublish. Gitu. Nanti endingnya di sini ada berapa nih? Disuruh bisnisnya itu ada, yes. Tuhan Yesus. Kan? Ketutup. Kelar. Ketutup kayaknya guys. Pencet aku. Nah, nanti sesuaikan tadi di sini. Kalian di assignment briefnya disuruh berapa banyak bikinnya? Disuruhnya itu nih satu satu audiens, satu campaign, satu ad set, dan juga satu ads. Gitu guys, susun dari sini. Kak, nanya Kak. Gimana? Jadi yang di record itu proses kita ngebuat si campaign, adset sama ads-nya Kak. Hmm, Bukan recap setelah kita bikin terus baru kita record gitu ya. Berarti ini bakal panjang gitu ya Kak. betul.
10 menit biasanya. Oh, 10 menitan berarti maksimalnya ya. Oke. Gitu. Nanti nih ada dua nih. Di bagian satu di bagian yang tadi campaign, satu lagi di bagian audience. Mungkin kalau mau lebih gampang, audience dulu setting, di record, baru si campaignnya boleh juga kebalik. Mau campaignnya dulu, audience belakangan juga boleh. Gitu. Yang penting kalian ngesetnya itu sesuaikan aja dengan assignment ini. Disuruhnya satu audience, satu campaign, satu ad set, satu ads. Satu-satu pilih salah satu dari sini nih. Pilih yang mana, mau yang ini bisa mungkin nih. Nah, atau mau yang ini atau mau yang ini, terserah kalian mau pilih yang mana. Nah, pasti kasih tahu nanti di video itu bahwa kalian settingnya itu sesuai dengan yang di sini, yang di bagian mana. Terus baru deh mulai pindahin browsernya ke sini. Ke sini salah. Ke sini pindahin browsernya. Ih, lama kali ini jaringannya. Padahal udah jaringan Telkomsel. Ya Tuhan, jaringannya guys. Kan lama betul. Ini satu lagi tuh audience. Jadi kan buka aja dua gini tabnya. Ini catering lebih baik. Nah, yang kalian tuh ada dua. Satu nih. Ini aku nih ada. Ini aku dulu waktu masih jadi student deh ini. Oh bukan, ini bukan aku jadi student. Ya justru nih lupa cat owner. Iya nih, kalian nyusun dari mulai create audience, audience baru, mau custom audience atau look alike. Custom audience, misalnya kan. Terus kalian pilih source-nya apa, meta source-nya apa, baru next. Susun lah, anggaplah source-nya website, meta source-nya adalah Instagram profile, next. Terus source-nya mau apa, ini connect account, mau kemana. Terus di sini eventnya mau apa, audience retention-nya mau berapa hari. Sini exclude more people atau include kalian pilih. Baru audience name. Ini kayak cuman buat naming doang. Atau description. Nanti create audience. Terus create audience nanti akan muncul nih kayak gini. Contoh ini yang core audience. Ini yang core juga nih. Ini yang look alike gitu. Ini aspiring audience. Kalian create audience baru. Gitu, gengs. Sini create audience satu, terus create dari mulai campaign satu. Ini kan campaign ya. Campaignnya satu, adsetnya satu, terus ads-nya satu. Gitu guys. Dari aku. Kak, itu nggak perlu sampai di publish submit gitu kan, Kak? Enggak. Jadi sampai nanti kan terakhir kan terakhirnya udah selesai semua nih. Hmm, Sampai masukin aset video, ya kan? hmm, Video sama hmm, foto. Nah, di sini kan ada submit tombol nih. hmm. Nah, enggak jangan dipencet sampai terakhir itu aja. Bilangnya setelah itu baru di save aja bukan di submit. Ada tombolnya ada save, ada submit, save draft aja. Oke.
Terus It- kalian juga nggak masukin ini kan, nggak masukin budget, Oke, oke. nggak ada setting kemana-mana juga ads-nya gitu. Jangan yang nggak ada dikonekin kemana-mana, kecuali yang pegang ads apa ya, yang di Facebooknya ada ads apa nih, ads grup project yang udah setting-setting sampai ke budget. Nah itu tuh yang dilihat-lihat benar-benar, jangan sampai ke publish ads-nya gitu sih. Itu videonya harus ada muka kita, Kak. Betul, pakai Loom atau pakai Zoom terserah mau pakai apa. Kalau pakai Loom lumayan berat. Loom yang mana nih, Loom yang ini? Kalau pakai Zoom bisa nih Loom. Ya Loom di mana ya gue ya? Sini kayaknya. Ih, Loom. Hmm? Di mana aku taruh Loom? Lupa dah aku nih. Ini apa ya? Nah, iya betul di sini. Nah, ini nih Loom. Kalau punya extensionnya gini tuh tinggal diklik aja. Loom. Screen record. Oh, nggak bisa karena aku udah screen record ini. Nggak bisa. Kan ini udah screen record kan? Oke, silakan, Bobit. Kak, yang Mm-mm. nomor 3 campaign structure itu Heeh. kan dibilang at least one campaign must focus on lead acquisition to your landing page. Berarti banyak terdiri dari lebih dari satu campaign dong. Karena dia bilang Campaign ini, yang itu kan ini. ada at least one campaign must focus yang itu ya, at Hmm. least one campaign must focus on lead acquisition to your landing Hmm. page. Berarti kan itu dibilangnya at least ada satu tuh Enggaknya. yang harus Hmm. fokus. Berarti ada buat lebih dari satu dong berarti campaignnya. Untuk objektif kan ini? Kan ini nanti. Seenggaknya nih yang di sini campaignnya, satu campaign ini ada yang, jadi di antara semua yang kamu buat ini, seenggaknya satu tuh lead gitu. Yang lainnya mau awareness, mau consider nggak apa-apa. Yang penting satu lead. Coba deh Kak di bagian yang tadi Kak, yang pertama kali buat ads, Mm-mm. yang Meta Business Suite-nya Kak. Meta Business Suite. Hmm. Nah, coba yang create Kak, yang create. Create. Mm-mm. Nah, ini kan ada campaign objektif nih. Nah, ini Mm-mm. maksud aku kan ini kan satu campaign setiap satu campaign itu kan hanya bisa satu ini nih. Mm-mm. Nah, berarti pilihnya kalau leads acquisition kan leads dong berarti ini Iya, pilihnya. satu. Kan kalian kan nggak yang bikin satu doang nanti di strategi ini. Di Berarti strategi lebih dari. ini aja kan lima nih. Hmm, Nanti satu ini, satu campaign, dua campaign, tiga oke, campaign, empat campaign, lima campaign. oke. At least ini kan dua lead kan. Ini kan dua campaign. Campaign lead kan dua nih, nomor tiga sama nomor lima Nah, kan. ah, Nah, itu kamu at least satu campaignnya lead, mau lebih dari satu boleh yang leadsnya, oke. objektifnya lead. Kak Putri, itu harus Oke. 5 kah? Atau misalnya 3 gitu boleh? Nggak harus lima sih, tergantung nanti kalian kan bikin di sini, nanti nggak tiga juga boleh. Tadi segmen funnel. Yang pasti Oke. campaign itu nanti akan masuk sini, kalau sini tiga tiga, kalau lima lima gitu. Nah, aku mau nanya soal core audience deh, Kak. Mm-mm. Core audience itu yang kita kan pertama kali, ya Mm-mm. nomor 2 deh, yang target audience. Kan pertama kali kan, kan kita kan dikasih taunya kan ada yang core audience, terus custom Mm-mm. audience sama lookalike audience kan. Mm-mm. Nah, core audience-nya kita ini, kita nentuinnya kan dari yang pertama kali yang kita udah pernah bikin kan ya. Betul, Oke. Nah, itu kan kalau nggak salah di waktu itu formatnya adalah primary audience sama secondary audience. betul. Nah, yang berarti dua-duanya primary dan secondary itu masuk dalam core audience berarti. Primary yang masuk core audience tuh.
Oke. Terus sisanya kan ada banyak audience lagi yang bisa dibikin. Oke. Custom audience kan. Nah, custom audience itu mas jadi core audience itu adalah yang primary. Custom audience itu adalah yang secondary. Lookalike Nah, yang mana? Lookalike mau terserah mau lookalike yang mana gitu kalian tentuin. nah, itu kan disuruhnya to buat apa? Including dua core audience tuh. Mm-mm. Berarti kita harus cari tahu lagi satu lagi selain yang primary yang dari bawaannya sebelumnya. Including to core audience yang mana tuh? Yang nomor dua, Kak. To core audience one lookalike. Oh, kalian tidak ada custom ya? Custom audience within one. Anjir, kalian bikin custom juga. Core-nya dua. Core audience-nya bisa dibagi dua aja berarti nanti. Dari yang primary kalian itu. Contohnya misalnya yang pria sendiri, yang wanita sendiri Ya, gitu. betul. Pria-pria, wanita-wanita. Oke, 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 oke. Atau gini, core audience kalian pria wanita. Tapi kalau pria wanita kan itu digabung tuh pria semua gender, all gender. Maksudnya bisa aja dong, Kak. Nah, misalnya yang Terus pria, kreatifnya ntar kita khususkan untuk yang pria misalnya. bisa kayak gitu. Tapi Bisa bisa ya? juga kayak misalkan satu core audiensnya adalah pria wanita all gender tapi terus umurnya 20 sampai 35, 20 sampai 20 sampai 35 misalnya. Heeh. eh yang kan kalau ada pekerja mahasiswa, ada pekerja kan. Nah, Heeh. pekerja masuk mahasiswa lebih better gitu sih. Karena pria Oke. wanita sebenarnya nggak yang terlalu bakal perubahan konten. Nah, better kalau mau perubahan yang ngangkut ke konten itu Usia. eh ini apa namanya? eh Jenis pekerjaannya. Kan ada mahasiswa, ada pekerja kan kalian pekerja dan mahasiswa. Pekerja, mahasiswa atau misalkan tergantung kalian tadi targetnya kemarin tuh apa astaga. Gitu. Kak, boleh coba di bagian spreadsheet yang TL simulation nggak? Mm-mm. Oke. Audience, custom call, upper core audience. Oke, berarti untuk awareness lebih ke core ya. Ini kalau yang core audience, audience segmentnya, funnelnya udah pasti di cold atau gimana nih, Kak? Atau bisa diubah-ubah? Kalau type-nya ya, Mm-mm. atau type-nya itu gimana ya? Iya itu. Itu kan type audience-nya kan core audience tuh yang kedua, campaign yang kedua tuh, Mm-mm. ya kan? Sama Jadi dua-duanya nih ya, cold cold ya. aku masih bingung deh, misalnya audience itu kita tentukan di dalam mau buat campaign, misalnya gini, coba kakak ke yang Meta Business Suite-nya lagi kak, Mhm. tampil yang pertama. Mana tadi sih? Nah Create coba create. audience. Oh ini di sini buatnya kak, atau di yang create pertama, yang waktu Create mau pertama. create pertama kan? Kalau untuk core audience, Core. Oke, kan aku kan udah jadi kayak gini kan, yes. udah nggak bisa lagi. Berarti kayak custom audience dan look like itu jatuhnya masuknya ke retargeting ya kak ya berarti ya? Betul. Oke, I Mungkin see. kayaknya lebih lengkap yang aku di simulasi yang di batch lalu deh. Ada di YouTube-nya juga. Itu kayaknya lebih lengkap aku jelasin yang untuk si Itu di mana lihat recordnya? ada di YouTube ini ntar aku cariin deh. Nih. Lo nggak ada kelas tambahan? Nggak, Bukan. Kenapa? nggak ada kelas tambahan Kelas tambahan apa? Aku buat, bisa. Maksudnya gimana? iya kelas tambahan buat sesi ini. Oh, sesi ini aku cuman di Sabtu Minggu kayak biasa. Kalau Minggu di berarti nggak kehitung karena Sabtu kita udah kumpulin kan. hmm, Nah terus nanti karena yang kalau buat, Senin sampai Jumat kan aku kan siang apa siang kerja. iya ya. Malam sampai jam 9 sudah. Atau kita bahas di Lavela aja nih kayaknya ini enak deh. Muntah lagi masuk IGD lagi gua. Aku belum IGD bilang lagi. makasih loh. Udah langsung muntah aja. Mas, masuk IGD lagi gua. Melisa yang enak lah. Terus setengah jam. Aku cuma 30 menit.
Aku lagi yang salah. Lah Ini emang bener lagi. Mel, kamu 1,5 jam aku masuk itu udah 1,5 jam. Aku lagi yang salah. Kak, Aku tiga, izin aku dong Kak, izinin yang minta dijelasin itu Kak, Hmm. yang kompetitor analisis yang meta itu Kak, Oh, library. oke. Itu Heeh. belum ya dari kemarin ya? Iya, kemarin Kak Putri pas di recording janjiin di TL simulation hari ini. Betul. Ini udah kelar ya Makasih Kak. semua ya untuk udah. eh core audience, custom audience. Core audience ini bisa dibilang kenapa jadi cold? Karena sebelum aku pindah ke itu ya Melisa ya. Aku kelarin dulu. Kenapa jadi cold? Iya Kak. Karena ini tuh kali yang kamu setting di awal banget. Dan akan kamu tuh untuk mentargetkan orang-orang baru orang-orang yang akan menjadi customer kamu, orang-orang baru, orang-orang yang masih belum tahu bisnis kamu dari core audience itu. Terus custom audience bedanya apa? Custom audience itu kamu kira-kira dari dari yang udah dijalanin gitu kan ads itu. Nah, kamu maunya gimana untuk customnya itu? Bisa dibilang tuh jadi secondary audience-nya, dari secondary audience-nya. Dan itu bisa di custom ketika udah selesai di core audience-nya. Lalu lookalike itu apa? Lookalike itu retargeting. Jadi retargeting itu lookalike. Sedangkan kalau custom audience itu secondary-nya, pilihannya. Kalau core audience itu enggak apa ya, enggak kurang tertarik dengan kita, maka masih ada yang namanya si custom audience gitu. Kalau misalkan dibilang retargeting, retargetingnya dari core audience yang udah kalian bikin bisa banget di custom itu juga gitu. Tapi bisa dibilang itu kayak secondary-nya. Kalau emang nggak efektif nih yang core audience ini, kita bisa bikin custom audience nih. Kalau emang misalkan udah jalan gitu kan, campaign-nya udah jalan, terus kemudian kamu mau lihat, oh ternyata ada campaign yang ini kan ada dua nih core audience, campaign yang ini misalkan sama campaign yang dua nih, ini sama ini dua ini ternyata mendatangkan lead-nya itu paling banyak di antara semuanya. Lead-nya misalkan di sini 10, di sini 20, sini 10 dalam waktu 3 hari. Yang lainnya di sini cuma 3, di sini cuma 2, sini cuma 5. Bikinlah kalian look like audience. Untuk apa? Untuk menyuruh si Meta itu, Meta, tolong dong cariin lagi gua audience yang sama kayak yang ngisi lead atau ngisi form submission di 3 hari terakhir. Atau, Meta cariin dong orang-orang yang sama persis kayak yang masuk ke traffic, ke website itu, yang masuk ke website menjadi traffic website selama 3 hari terakhir atau selama seminggu terakhir. Itu lookalike. Kita tuh kayak nyuruh Meta, Meta cariin dong yang sama kayak gini. Gue pengen yang kayak gini lagi nih. Soalnya kayak gini nih banyak yang traffic yang kayak gini nih banyak ngisi website, ngisi lead di website nih. Gitu konsepnya. Itu. Ini sudah aman kan ya? Berarti udah jelas ya untuk target audience ini. Oke, kalau Belum, udah belum, jelas. belum Kak. Kak, Oke, gimana tuh? itu Sebelumnya. kan core audience target at least three audiences kan. Two Mhm. core audience sama one lookalike. Mhm. Masalahnya adalah ini yang two core audience itu bilang but make sure the interest and persona is not overlapping. Nah, Mhm. kalau satu core audience itu untuk satu campaign, Mhm. ya dong, Eh, berarti satu core audience lagi itu untuk campaign yang lain lagi. betul. Bener ya? Iya. Dengan Dari objektif ini yang aja berbeda udah ya. dari ini aja udah 3 kan kalian ya, udah 3 campaign kan. Ya benar. Nah terus pasti ada customnya juga dong, nggak mungkin dong cuma lookalike sama ini gitu kan, ada custom dong. Nah makanya ada 4 minimal di campaignnya, Oke. seenggaknya ada 4 kalau satu custom. Berarti tadi pertanyaan Gloria di jawaban pertanyaan Gloria direvisi ya Kak. Berarti 4 ya minimal ya. Iya minimal 4 kalau dari soal ini, karena ini aja udah 3 nih. Core audience 2, ini satu campaign, ada 3 campaign, tambah satu campaign lagi custom.
Kalau satu Oke, Kak. campaign, kalau Kak. dua campaign jadi 5. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Itu kan tukar audience dengan masing-masing campaign, terus dengan campaign objektif yang berbeda-beda. Nih, coba kamu lihat lagi. 3 campaign ini cold audience tau sama. Berarti berapa? 5. Oh, Cold audience 3 campaign. berarti Satu warm campaign audience yang beda warm lagi. audience lagi, satu campaign lagi hot audience. Berarti ada berapa campaign? 3, 4, 5. Hmm, 5 campaign berarti kalian bikin. Karena campaignnya ada dua yang core audience, satu yang look alike, satu warm audience, satu hot audience. Jadi tetap 5 ujuk-ujuk kalau kita baca soal. Kak, boleh bagi link itunya, Kak? Gak, Bu, Yang, gimana? yang TL simulationnya, Kak? Udah, udah Di weh. di mana? Taruh di grup. Ah, lu. Oh iya ada. Udah semua. Itu Hmm, sih. Oke, kalau udah clear ke Ads Library ya. ya, Kak. Oke. Di Ads Library ini kalian disuruh apa di sini kompetitor analisis at least satu kompetitor. Nah, kompetitor kalian contoh apa? Apa guys kalian? Contoh Kirai, apa? kirai, Kirai kirai. ya. Ini nggak sih? Kirai. Gimana tulisannya? Kirai I-nya 2 nggak? Satu. Gini doang. Mm-mm. Hmm. Ini kan Kirai was ya. Iya. Nah, ini kalian lihat nih Kirai. Dia itu di analis nih. Dia gunain videonya gimana nih si details. Hmm. Kalau kalian pakai ini tahu. Ini deh kayaknya. Nah, di sini kalian lihat apa aja. Yang kalian lihat adalah what works well from their ads dan juga what could be improved. Jadi dari ads mereka ini apa yang works dan apa juga yang harus diimprove. Active status. Sebentar, aku ada tahu caranya. Gimana ya kemarin ya aku tuh ada caranya buat bisa oh iya, ads-nya itu tuh kelihatan start running 26. Ini aku kenapa jadi barely? Kira mana nih? Oh, kira sampai sini doang nih. Kira was. Ini doang kira ternyata. Nah, dari sini kan lihat nih, kalian kalau misalnya lebih gampang di SS aja ininya. Cari SS. Terus kalian masukin ke chat GPT biar kalian nggak capek buat menganalisisnya. Nah, di sini ada report tools. Nah, kalau cari di sini Kirewas. Yang ngabisin berapa? Spending tracker. Mas 90 hari. Hmm, dia berapa lama sih udah? Wanjay udah lama. 11 Januari, 17 April 2024. Ini baru 7 Agustus. 7 Agustus 2026.
Harusnya ada. Jaringan gue nih guys. Coba deh lihat advertisernya siapa Kak. Ini yang si details. Si details. About advertiser tuh. About advertiser. Kira Oh dia pakai ini juga, iya. kau masukin aja ini tuh di ini. Soalnya takutnya pakai agensi dia. Iya, agensi. Jadi mana nggak ketik kan? Mm-mm. Jaringanku ini jelek sekali, lelah. Lelah sekali dengan jaringan ini. Blended content. Nih, kamu coba SS aja. Ini komentarnya udah dapat kan? Jadi bisa di SS aja kalau mau reportnya. Sebentar, aku ada deh cara reportnya. Aku lupa lagi cara reportnya. Nanti deh, di sini. Untuk si Kirei. Ads library. Kok ini nggak lengkap ya ini kok ya? Hmm, Tuhan. Ini aku pernah dapat deh. Ads-nya. Ini bisa lihat detailnya. Terus bisa lihat. What if we told you every single piece of your laundry is carefully checked before and after washing? During the pre-wash process, every item is carefully checked for stains, discoloration, loose buttons, tears, or any existing damage. We also take photos of each item before washing, so its condition is properly documented from the beginning. Any visible stains are identified early, allowing our team to give each fabric the appropriate care it needs. Oh, gua kan pakai Inggris ya. Jadi dia dia ini pakai ini. Jadi di AI itu ada yang bahasa kan. Jadi ada fitur di Meta ini AI bahasa. Kalau misalkan si platform itu menggunakan bahasa Inggris, maka jadi bahasa Inggris juga. Capek banget deh. Rumah berantakan, cucian gak kelar-kelar. Nah ini dia nggak gunain. Yang ini yang gunain. Aja, your laundry is lagi deh before and after washing. Buat kamu During yang the pre-wash sebelumnya sempat process, mikirin every lagi, item this for you. Dengan harga dari 14 ribuan aja. Premium organik kok sekilo per kilo. Lumayan, 14 ribu sekilo. Jadi 10 kilo aja 110 ribu. Kire. Kalian bisa analisis ini dan semua ini campaignnya aktif loh semuanya. Ini dari 17 Januari 2024, saya lama kali mereka nih. Berapa tahun dapat kalau mereka meta partner nih dapat cashback banyak nih. Kirewas. 69 ribu followers mereka jalanin ads dari 17 April 2024. Lamanya betul-betul. Bentar. Aku pakai, aku coba buka di ini ku deh. Hmm, kenapa punya aku nih? Hmm, ini kira kalau mau yang lain mau mau melihat siapa?
Analisis guys. Tadi analisis sudah kompetitor. Kalian berikan satu sampai dua recommendation untuk bisa kalian apply ke ads kalian. Nah, ini kan apa Facebook Library Ads-nya nggak berhasil nunjukin Hmm? kompetitor tuh kan yang tadi. Nah, Works kayak kita. kayaknya. Nah, kita gimana mau tahu dia works atau tidaknya ya, Kak? Sini deh. Kayaknya kalau nggak salah ada deh. Gue itu set tools yang lain gue punya. Terus gue di Chrome saat itu banyak. Oh ini nih. Iya gue lihat. Baru lihat di extension gue satunya. Kalau di sini tuh extension gue banyak guys ininya. Lebih banyak. Nah ini lebih digital marketing. Di ini gue bisa pakai ini. Namanya. Extension itu banyak di situ. Meta Ads Data Advisor. Tara. Ini gak sih? Bukan deh. Gue bisa lihat nge-spy punya orang-orang. Bukan, say. Privacy Extension, Sensor Tower, Analyzer, Lighthouse, and Akun Validator, Authenticator. Ini bukan ya yang bisa kayak bukan gitu. Metaspay deh. AdSpay. Hmm, AdSpay. Gue pasang ini kayak hmm. Gue lihat di extension satunya. Spray. By X Family. Kok nggak nambah? Oh, nambah, weh. Ini bukan. Welcome to AdSpray. You can come. Tirai. Ini jadinya hack. Aku pakai spy gini. Kalau di Chrome satunya. Tuhan.
Oh, nggak bisa diklik. Ntar aku lihat ads-nya. Udah ada yang di ads kan? Cuma ada asetnya gini. Gue gak bisa buka lagi punya gue sendiri. Cuma bisa gini doang deh. Gak bisa nge-spray. Itu harus disambungin. Kalian bisa di SS aja ini. Habis di SS, kasih deh ke ChatGPT. Gimana performance dan sebagainya. Powerfly. Hmm. It's spy tool. Get extension. Udah jam berapa nih? Udah jam 9.32, guys. Udah telat. Silakan absen, jangan lupa absen. Ini tinggal kalian meta ads dashboard utilization. Ini udah aman kan ya untuk UTM ya? Gimana cara gunanya? Linknya UTM juga udah aku kasih di grup. Minion. Gak pernah gue pakai Minion nih. Tapi Minion ini performance untuk ini sih. Biasanya di report ini ada dia banyak tracking. Ih, males. Lagi setelah. Nggak pakai ads. Oh, ini yang pakai ads sih. Ini pakai ads ya. Coba samain. Nih. Ini kan yang baru nih. Pakai ads. Works saya kira-kira. Like-nya cuma 500. Average engagement-nya 0,8. Komennya 0. Ini ads sih. Nih. Ini ads-nya mereka. Berarti tidak works. Karena selama 2 minggu tuh cuman ngasilin 500 like. Hmm, dengan views videonya ada berapa tuh? Ya kagak bisa di ini. Hmm, Average-nya itu 68,3. Tapi semuanya sih itu. Terus yang ini juga. Ini ada mobil gitu. Itu lama sih. Ini kayak dia akun beli dia kak. Mm-mm. Soalnya engagementnya jelek semua. Iya ini akunnya akan beli deh. Ini nggak works tau dia Bisa jadi. jalanin ads juga nggak works.
Iya, beli 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 followers kayaknya. Siapa ini Tuh, tuh enam kalau puluh sembilan ribu. siapa ini yang jadi sosial media? Kalian bisa ada yang kayak gini gini. Kalau misalkan lihat yang nggak works gini, kalian bikin auditnya, terus kalian kirim ke mereka. Terus kalian tawarin deh plannya yang lebih bagus. Wait gak. Aku kok agak nggak nyambung. Eh, dibilang works atau enggaknya itu dari mananya, guys? Gini, kalau tanya dibilang works atau enggaknya, tadi kan justru kan menganalisis kan nih tugasnya ini works atau enggak kan? Terus bisa diimprove apa aja gitu loh. Itu kan tugasnya kalian tuh. Nih, ini tuh jalan dari 7 Agustus 2026. Si ads ini, yang artinya sudah berapa tuh? Kucuk, 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 kucuk. Kalau buka itu berarti ya. Hampir 20 hari, ya kan? 2 minggu lah. 2 minggu, tapi mereka cuma dapat like-nya 554 tanpa dengan engagementnya 0,8 tanpa ada komen yang mana mereka itu followersnya sendiri udah 60 di sini nih, 69.000 yang artinya impressionnya lebih lebih impressionnya pasti besar dong impressionnya itu kan followers aja 69.000. Nah, di sini yang like cuma 500 sedangkan itu ads bukan organik. Kalau organik 500 it's okay gitu kan. Nah, ini tuh ads selama 2 minggu jalan gitu. Aman? I see. Paham. Makanya tadi Bang Bobit bilang kalau akunnya ada asumsi akunnya beli ya gitu ya. Iya, karena eh Nggak make sense aja ya gak dengan make sense aja followers dengan sebanyak itu. followersnya sebanyak itu, tapi engagement dan juga engagementnya jelek, komennya nol, like-nya juga cuma 500. I see. Terus Oke. eh ini uh, fresh view-nya kan view-nya 68.000 gitu. Dengan di sini 69.000, nggak nyampe full followers, sedangkan itu ads gitu di ads kan, gitu kan. Berarti ngapain lu pakai ads gitu kalau misalkan sama kayak organik lu jumlahnya tuh. Makanya tadi kira-kira mereka itu nih akunnya kayak akun, bukan akun beli, mereka akunnya nggak beli, yang beli followersnya. Bisa jadi ya, beli followers banyak terus mereka iklankan di ads kan. Habis di ads kan, ya ads tuh akan tidak works tahu kalau dia followersnya beli. Makanya kalian nanti ketika kalian nanti menjadi digital marketing, berat banget kalian ngejalanin sosial media ads yang mana followersnya tuh beli gitu. Kalau tersebut followersnya beli. Gitu sih. Oke. Kalian bisa lihat kayak gitu. Oke, ini aku stop record. Gimana caranya? Stop share dan juga stop record.